Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, kita dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah momen istimewa untuk mengumpulkan tabungan akhirat sebanyak-banyaknya. Karena pada bulan ini setiap kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya. Maka oleh karena itu, untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini, kita harus meneladani sosok mulia yang diberikan gelarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suri tauladan yang baik, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan ini di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Quran, surat Al-Ahzab 21. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia pilihan yang menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Salah satu momen besar yang menunjukkan perjuangan Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini adalah Perang Badar. Perang yang terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Dalam kondisi berpuasa, Rasulullah SAW bersama 313 orang sahabat menghadapi pasukan Quraisy yang berjumlah lebih dari 1.000 orang. Walaupun demikian, secara jumlah dan persenjataan mereka kalah. Dengan pertolongan Allah, Rasulullah SAW dan para sahabat berhasil meraih kemenangan besar. Jika Rasulullah dan para sahabat mampu berjuang, mampu berpuasa sambil berjihad di medan perang, bagaimana dengan kita? Perjuangan kita di masa kini mungkin tidak serupa, tidak berupa berjuang di medan perang dan berjuang secara fisik. Tetapi kita tetap harus berjuang dengan melawan hawa nafsu. Berjuang untuk memperbanyak amal ibadah. Berjuang berperan besar untuk kemaslahatan umat. Sebagai mahasiswa, kita memenuhi kesempatan yang besar untuk turut berjuang, sebagaimana yang Rasulullah SAW dan para sahabat lakukan. Kita dengan mengoptimalkan peran dan kewajiban kita sebagai manusia sejati. Di antaranya dengan memprioritaskan amalan-amalan berikut. Yang pertama, menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslimin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka dengan ilmu yang kita peroleh, kita harus mengusahakan agar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Di era digital saat ini, teknologi berperan besar dalam memudahkan akses terhadap pengetahuan dan menyebarkan informasi yang lebih luas lagi. Dengan teknologi yang berkembang saat ini, kita dapat menggunakannya untuk meningkatkan pemahaman dan berkontribusi bagi kemajuan bersama. Penggunaan teknologi secara bijak akan memaksimumkan potensi dan menjadi sarana untuk mewujudkan kebaikan yang lebih besar bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
Surat Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Selain menuntut ilmu, kewajiban lainnya sebagai seorang muslim adalah berdakwah. Berdakwah yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Menyerukan kepada kebaikan, mencegah kepada keburukan. Tidak harus selalu dengan ceramah. Tidak harus dengan berdakwah. Bisa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari kita. Misalnya dengan menjadi teladan dalam setiap perbuatan kita. Mengajak teman kita untuk menjalankan kewajibannya. Atau mungkin mencegah seseorang melakukan kemaksiatan misalnya. Berdakwah juga menuntut kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah kita menunaikan seluruh kewajiban, kita dianjurkan untuk memperbanyak amal sunnah. Nah, di antara amalan sunnah yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, memperbanyak sholat sunnah. Pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW selalu mendirikan sholat sunnah di malam maupun di siang hari. Hal ini karena sholat sunnah memiliki banyak sekali keutamaan dan dapat mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Selama bulan Ramadan, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mempererat interaksi kita dengan Al-Quran, yaitu dengan cara membaca Al-Quran sekaligus mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap huruf Al-Quran mengandung keberkahan bagi kita, bagi setiap orang yang membacanya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Hadis riwayat Tirmidzi. Amalan sunnah yang lainnya yang perlu kita tingkatkan di bulan Ramadan ini adalah bersedekah. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa sedekah yang utama, sedekah yang paling utama itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Selain itu, bersedekah kepada orang yang sedang berpuasa merupakan amal yang sangat besar pahalanya. Karena kita dijanjikan pahala yang sama sebagaimana pahala puasa yang dilakukan oleh orang tersebut. Itulah tadi amalan-amalan sunnah yang dapat ditingkatkan di bulan Ramadan ini sebagai pelengkap dari amal wajib kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah bulan perjuangan dan Rasulullah adalah teladan utama dalam menapaki jalan ini serta melengkapinya dengan amalan sunnah. Semua itu adalah wujud nyata dari perjuangan di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Dengan semangat meneladani Rasulullah SAW, semoga kita mampu menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk mengokohkan iman kita, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.